Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat user form dengan cepat, otomatis, dan tanpa coding ya. Jadi bagi teman-teman yang kurang memahami bagaimana coding untuk membuat user form, ini salah satu solusi untuk teman-teman ingin membuat user form tanpa coding dan desain ya. Oke, langsung aja bagaimana caranya. Di sini kita akan membuat sebuah tabel dulu yang nantinya tabel ini dijadikan sebuah database. Oke, saya akan membuat form sederhana. Misalnya di sini adalah ada ID ya. Oke, ada ID. Kemudian di sini taruhlah misalkan nama karyawan. Kemudian di sini tempat lahir. Oke, lahir. Kemudian alamat dan satu lagi adalah jabatan. Oke. Setelah itu kita atur kolomnya aja. Oke, ID-nya agak gedein dikit, alamatnya gedein, jabatannya gedein dikit. Oke, setelah ini teman-teman tinggal blok aja. Kita akan membuat tabelnya, kemudian klik insert, kemudian table. Oke. Lalu tabel sudah di blok seperti ini, kemudian klik aja teman-teman di sini checklist my table has headers. Oke. Lalu klik OK. Nah, ini tabelnya sudah dibuat ya. Kalau teman-teman umpamanya misalkan akan mengganti jenis tabelnya, tinggal dari sini aja. Oke, tinggal pilih-pilih yang mana yang cocok ya. Saya contohkan yang ini ya. Kemudian kita akan tutup dulu, akan hilangkan dulu grid line-nya seperti ini. Oke. Lalu teman-teman caranya, ada motor ya. Nah, kita akan membuat user form. Caranya bagaimana? Nah, di sini menunya tidak terlihat. Teman-teman gunakan aja fasilitas tell me what you do. Tell me what you want to do ya. Di sini kita akan cari form. Nah, ini formnya, jadi tulis aja teman-teman form seperti ini. Kemudian di sini ada, klik. Nah, ini langsung otomatis teman-teman. Oke. Jadi udah ada ID, nama karyawan, tempat lahir, alamat, dan jabatan. Sama dengan posisi yang kita tadi buat ya, seperti ini. Oke. Nah, form ini teman-teman hanya bisa entry aja, teman-teman tidak bisa mengedit dari feednya, ini text boxnya, kemudian labelnya, dan ini adalah tombolnya. Ada berapa nih? Ada new itu untuk membuat record baru ya. Jadi kalau misalnya saya entrykan ID 1, berarti nanti sudah selesai sampai sini baru new. Itu ini ID 1 itu akan save pada tabel yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada delete, bisa juga restore, find previews, kemudian ada find next, ada kriteria dan close. Ya, hanya tombol ini aja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat form secara otomatis ya. Oke, kita contohkan entry datanya di sini, teman-teman. Kita contohkan di sini misalkan ID-nya 1. Berikutnya kita namanya misalkan Kusnadi. Oke, tempat lahirnya misalnya Majalengka. Kemudian alamatnya misalnya juga Majalengka ya. Oke, jabatannya misalkan direktur ya, seperti ini. Kalau udah begini, teman-teman klik aja new. Nah, teman-teman lihat di sini kita udah dapat satu buah record ya, 1 Kusnadi Majalengka direktur. Oke. Ini langsung kosong secara otomatis. Kita bisa memasukkan atau entry lagi untuk ID 2 ya. Contoh lain misalkan Mira, gede aja ya. Mira. Kemudian tempat lahir Cirebon, misalkan alamat juga Cirebon. Oke. Kemudian jabatan manajer ya, misalkan seperti ini. Oke, manajer. Nah, kita akan save di sini dengan klik new. Nah, seperti ini. Teman-teman sudah masuk otomatis ya. Jadi caranya cukup mudah. Oke, saya contohkan lagi ID ketiga ya. Kemudian nama karyawannya misalkan Junaidi. Kemudian lahirnya misalkan Kuningan. Oke. Alamatnya juga Kuningan. Ini contoh sederhana aja ya. Jabatannya misalkan karyawan. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman klik aja new. Oke, 3 buah data sudah kita masukkan melalui user form ini. Jadi teman-teman tidak usah membuat coding-codingan ya. Di sini hanya sederhana aja, asal buat user form sudah bisa entry secara otomatis di sini. Oke. Nah, lalu teman-teman, apabila kita akan mencari data, misalkan kita akan cari data ya, kita bisa menggunakan kriteria yang ada di sini. Oke.
Dan kita bisa mencari berdasarkan ID, berdasarkan nama karyawan, juga bisa berdasarkan tempat lahir, alamat maupun jabatan. Oke, saya contohkan mencari ID ya, dari ID. Kalau saya cari misalkan 2, kemudian kita cari find preview. Nah, ini udah otomatis nomor ID 2 itu karyawannya adalah Miera ya, sama ya seperti ini. Kemudian Cirebon. Oke, seperti ini. Oke. Lalu bagaimana kalau kita edit? Kalau kita edit, contohnya misalnya kita edit di sini bukan Cirebon, misalnya Subang. Oke, seperti ini ya. Subang. Lalu kita klik new. Nah, ini udah otomatis kita langsung mengedit dengan ID 2 yang tadi. Oke. Nah, jadi perbedaannya ada 2. Kalau new itu kita baris ke baris yang baru, datanya langsung masuk yang baris baru-baru ya di bawah ini. Tetapi kalau kita menggunakan kriteria, kita akan mencari mengedit di sini ya. Oke. Nah, contoh lain misalnya kita akan mencari nama karyawan, misalnya Junaidi. Oke. Lalu salah ya, kita gunakan kriteria dulu. Oke, kriteria 2, kita jangan kriteria 2, tetapi kita contohkan karyawan ya, bisa enggak ya? Junaidi seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman klik aja find preview. Nah, sudah otomatis juga. Jadi kita bisa mencari berdasarkan ID, nama karyawan, tempat lahir, alamat maupun jabatan. Oke, kalau sudah gini teman-teman bisa mengeditnya. Misalkan Kuningan, nama Junaidi Nurbaya misalkan ya. Baya seperti ini. Lalu teman-teman di sini tidak bisa diedit ya, hanya bisa preview aja. Jadi teman-teman tinggal gini aja, buat kriteria dulu, kemudian find preview. Oke. Kalau sudah begini teman-teman klik aja new. Oke. Jadi tidak bisa, jadi sudah otomatis ya untuk ID 3 Junaidi Nurbaya ini sudah berganti ya. Ada Junaidi, ada Nurbaya. Jadi ada kesalahan nama, itu bisa kita edit. Oke. Jadi intinya teman-teman ini tidak usah coding-codingan, tetapi teman-teman ini hanya terbatas. Kita bisa entry, kemudian kita bisa cari, kemudian kita bisa edit, dan kita bisa close aja. Cuman segitu aja ya. Oke. Mungkin tutorial kali ini segini aja.